Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Oke Ibu, kemarin kan kita udah janji nih Ya. kita mau bincang-bincang, mau menceritakan atau mau berdiskusi terkait pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi tahapan supervisi itu ada namanya pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi nanti saya minta waktu Ibu 3 kali nih ya, hari ini, kemudian insya Allah kita hari Rabu depan ya, kita melakukan observasi, dan nanti juga bersama pendampingan individu di selama. Nah, kalau bisa Ibu memperkenalkan diri dulu, Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deti Isnayeti SPD. Saya adalah salah seorang guru di SMK Negeri 1 Buskaping dan alhamdulillah mengajar di mata pelajaran proyek IPAS. Oh, mata pelajarannya IPAS ya Bu ya. Iya. Nih, saya pengen tahu dulu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu pas saya mau meminta waktu Ibu untuk melakukan observasi ini? Ya, pertama saya menyambut baik karena salah satu program CGP ini ternyata bisa juga memotivasi guru-guru kita yang lain supaya lebih maju lagi dalam proses pembelajaran. Amin, mudah-mudahan terimbas ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, untuk kegiatan kita ke depan itu materi apa yang rencananya akan Ibu sampaikan? Oke, karena kebetulan kita ini berada di akhir pembelajaran, tapi saya kebetulan itu nanti akan mengkaji tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Perilaku ekonomi ya Bu ya. Iya. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajarannya itu apa aja Ibu? Tujuan pembelajaran saya adalah pertama untuk supaya peserta didik ini memahami lebih jauh tentang istilah-istilah ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Istilah ekonomi Iya, ya. istilah ekonomi. Karena mungkin sejauh ini mereka hanya mengenal kulit-kulit luarnya saja tentang ekonomi. Iya. Nah, jadi itu lebih ditinjau lebih dalam lagi tentang ekonomi. Kemudian yang kedua, nanti kami juga akan mempelajari apakah ekonomi ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu nanti di kegiatan pembelajarannya siswa ini akan saya suruh observasi langsung ke pasar gitu Bu ya. Karena mereka juga ada tujuan pembelajarannya nanti mengenal tentang pasar, apa saja yang terjadi di pasar gitu. Berarti dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan itu? Ya, seperti yang dari tujuan tadi, kompetensi yang kita harapkan tadi, tentu Ada kita observasi harapkan pasarnya. ya mereka akan mengenal lebih jauh atau langsung tentang interaksi yang terjadi di masyarakat, terutama tentang ekonomi. Kita tahu kalau di pasar itu kan ada di sana proses jual beli, ada proses permintaan, penawaran. Nah, jadi mereka supaya lebih mengenal lebih jauh tentang itu. Kalau dari kita sendirinya, kalau kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dari diri Ibu itu apa? Oke, yang pertama kita sebagai guru dan sesuai dengan perkembangan zaman kan kita ini bukan lagi sebagai pusat dari belajar, tapi siswa itu yang kita harapkan sekarang belajar. Jadi dengan jumlah siswa kita yang berada di kelas itu lebih kurang sekitar 36, mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa ini terjadi? Karena siswa kita itu kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Lihat kan, juga mereka memiliki status sosial yang berbeda, agama yang berbeda, kemudian mungkin dari segi ekonominya pun berbeda. Tantangan apa kira-kira yang Ibu hadapi ya untuk mencapai target itu ya? Kita ini seperti yang saya bahas sebelumnya, mereka memiliki perbedaan ini dari segi akademik, kemampuan mereka untuk menerima pelajaran. Mungkin itu tantangan saya yang terberat. Wah, nah itu persiapan Ibu itu seperti apa Bu? Persiapannya itu sudah kita rancang dalam bentuk modul ajar, di mana di modul ajar itu sudah kita buat beberapa persiapan, antara lain saya menyiapkan video pembelajaran. Ini saya siapkan tujuannya untuk memancing pengetahuan awal dari siswa ini tentang materi yang akan kita kenal lebih dalam lagi pada saat mengajar nanti Bu ya. Nah, kemudian planning berikutnya saya sudah menyiapkan modul tersebut dan saya buat dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi siswa tersebut saya bagi kelompoknya sehingga mereka bisa membaca atau literasi istilahnya sekarang Bu ya. Di awal ini
Saya mengucapkan terima kasih. Ya, Ibu sama-sama. sudah memberikan penjelasan tentang pra observasi namanya Ibu ya, tentang apa yang akan nanti Ibu lakukan di tahap observasi kita. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita kembali ingat materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin pelajarannya? Angkat tangan, siapa? Ya. Tentang? Ayo, tentang interaksi sosial. Bagus. Interaksi ada berapa jenis? Tiga. Satu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Bagus sekali. Oke, hari ini menyambung materi kita sebelumnya, kita akan meninjau lebih dalam lagi interaksi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Judul materi kita hari ini adalah tentang perilaku ekonomi. Sudah ada yang tahu kira-kira apa itu perilaku ekonomi? Atau pernah dengar kata ekonomi nggak? Nah, apa yang melintas pikiran Anda kalau berkaitan dengan ekonomi? Uang. Apalagi? Mata pencarian. Bagus. Apalagi? Ayo. Penawaran. Ya, baiklah Anda, ini sudah disiapkan tayangan tentang pasar. Jadi silakan dilihat, diamati dan dicermati, nanti ambil intisari ya. Oke, selamat menikmati. Terus mungkin bagi buah sama sayur gitu sih. Oke, sekarang aku mau beli dulu ya. Terus kamu nyampe di pasarnya, sekarang mau beli bumbu dulu sih. Oke, baiklah Anda, untuk mengenal lebih dalam tentang materi kita dengan judul perilaku ekonomi dan kesejahteraan, Anda sudah dibagi duduk berkelompok. Ini ada modul ajar yang harus Anda pelajari, diberikan waktu selama 15 menit untuk mempelajarinya. Kemudian ada diskusi kelompok yang kita laksanakan untuk memahami kegiatan kita pada hari ini. Ya, ini modulnya dibagikan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk penyampaian materi akan dibacakan oleh rekan saya Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu kunci mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Saat ini saya didampingi oleh PP saya, Bapak Budi. Budi, siapa? Yes, Ya. Nah, beliau akan menilai juga aktivitas saya. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya juga. Perasaan yang dirasakan di saat saya mengobservasi kemarin. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat di modul ajar, alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, kita juga
sudah bisa menghadirkan siswa sesuai dengan aturan dan kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati. Semuanya sudah hadir tepat waktu sesuai dengan jam pembelajaran. Nah, terkait dengan aktivitas siswa, nah, kira-kira kita tertantang untuk anak-anak yang masih kurang konsentrasi belajar. Kira-kira apa kedepannya trik ibu yang akan dilakukan agar mereka memang terlibat penuh dan aktif dalam pembelajaran? Ya, biasanya saya harus kenali dulu siapa peserta didik yang mengalami permasalahan tersebut. Karena kita tahu seperti yang di awal pada saat kita lakukan wawancara diskusi kemarin ya, kita di SMK Negeri 1 seperti ini berasal dari berbagai daerah dengan berbagai latar ekonomi yang berbeda. Berarti ibu melakukan pendekatan ke individunya yang bisa tidak memungkinkan hanya di dalam kelas saja, bisa juga dilakukan di luar kelas. Apakah pernah juga mungkin atau dilakukan dengan ada kerjasama dengan guru yang lain seperti BK? Oh ya, karena kita ini kan ada tim proyek IPAS juga. Jadi kita guru IPAS di sekolah ini ada 4 orang. Itu biasanya kita juga coba koordinasi dengan teman sejawat gitu. Di kelas lain kira-kira apakah menemui hal yang serupa? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Jadi kita saling sharing juga apa-apa tindakan yang mereka lakukan. Kemudian dari informasi wali kelas, dari guru tersebut, kita juga coba koordinasi dengan guru BK. Rencana kita lanjutnya apa? Ya kemarin, karena sesuai dengan judul pembelajaran kita ini tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan, itu siswa kita dituntut selain memahami apa itu perilaku ekonomi dan kesejahteraan, mereka juga harus tahu bagaimana interaksi pasar yang terjadi di lingkungan mereka masing-masing. Nah, rencananya peserta didik ini kita bawa dia ke lapangan, sehingga mereka mengenal lebih dekat bagaimana kondisi pasar, kemudian apa yang terjadi di pasar tersebut, apakah permintaan penawaran itu memang mereka saksikan sendiri. Kira dalam pembelajaran ibu apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang akan ditingkatkan lagi? Ya, kalau yang kita lihat kemarin sesuai dengan kita sebagai guru kan kita buat perencanaan dulu ya pada saat kita mau masuk mengajar kelas. Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan kita. Di awal kemarin kita sudah menyiapkan video pembelajaran yang memancing siswanya untuk mengenal sedikit tentang perilaku ekonomi. Kemudian siswa juga sudah kita buat diskusi kelompok sehingga mereka bisa literasi, membaca sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka juga sudah kita coba kemarin presentasi depan kelas. Nah, jadi mereka mencoba mengkomunikasikan hasil modul yang sudah mereka baca. Nah, rasanya itu sudah berjalan dengan baik. Cuman mungkin yang perlu ditingkatkan ke depan, ya masih ada siswa yang pada saat di kelompok itu mereka kurang aktif gitu. Sehingga yang dari satu kelompok itu 6 orang yang selalu sering berbicara mungkin hanya sekitar 4 orang. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa sering nanti untuk pembelajaran ke depan. Amin.